Ya, pemirsa bermaksud hati berkunjung ke rumah calon istri untuk membahas pernikahan. Seorang pria justru tewas Tidak dibacok sedikit dengan kasus senjata tajam di pembunuhan yang Nganjuk, kini Jawa Timur. terungkap. Ia Kamis diduga dibunuh 17 oleh pria Oktober yang pernah menjalin 2024. hubungan Gelagat dengan calon SNH istri. Santriwati di Kendal sebelum ditemukan tewas di kebun, Apakah benar sering manusia chattingan dengan saat pria. ini makin jahat? Rohmatun, ibunda Santriwati Hafizah berinisial SNH, korban pembunuhan di Kendal sempat melihat ada yang beda dengan gelagat putrinya. Rohmatun melihat putrinya sering bermain handphone setelah keluar dari pondok pesantren. Rupanya, Capek. Pembunuhan lagi. Apa nggak bosen? Masa akhir-akhir ini kasus pembunuhan banyak sekali. Dari mulai asmara, hutang piutang, dan juga kasus-kasus yang menyebabkan terjadinya motif pembunuhan. Bahkan korban pembunuhan ini ada yang dari kalangan anak-anak. Kemarin aja ada tuh satu korban pembunuhan, kalau nggak salah dia seorang santriwati dari suatu pondok pesantren. Dan info yang saya dapat dia hafizol. Mirisnya lagi dia jadi korban pembunuhan dari seorang pria yang dia kenal melalui media sosial. Parah nggak tuh? Dikit-dikit pembunuhan. Kalau nggak hutang, asmara, dendam, atau bahkan masalah usaha, pekerjaan. Sekarang orang dengan gampang membunuh orang. Kadang-kadang cuma masalah kecil. Gimana nih Pak Mulyono? Ya meskipun sekarang harapan kita ada pada Pak Presiden baru. Tolonglah Pak Prabowo. Mau dibawa kemana negeri ini? Masa 1 bulan aja banyak kasus pembunuhan? Apa mereka nggak takut dengan hukum kita? 15 tahun penjara mungkin? Apa itu belum cukup? Kalau iya, berarti perlu direvisi dong. Saya jadi ingat, dulu zamannya Pak Harto, kasus kejahatan pembunuhan, kejahatan seksual, pencurian, perampokan, premanisme, itu ditumpas habis sama beliau. Kalau nggak salah dulu namanya programnya Petrus. Itu kalau dulu zamannya Pak Harto, orang-orang kayak gitu udah hilang tuh. Tapi sekarang kenapa orang-orang yang pelaku pembunuhan dengan enaknya ketika nanti bebas dari hukuman, keluar dari penjara, mereka kan bisa saja masih dendam dengan korban atau keluarga korban atau kerabat korban mungkin. Nah itu kan bahaya. Nah kali ini karena memang akhir-akhir ini ada korban pembunuhan, di mana korban ini adalah beberapa juga anak-anak atau anak di bawah umur ya. Saya juga akan bertanya tentunya seperti biasa kepada para sampel yang mereka adalah notabene anak-anak yang masih sekolah. Mari kita tanya dan tentunya semua anak-anak ini tidak saya setting sama sekali di belakang layar. Tanpa lama-lama kita cari tahu. Cek gitu. Tahukah kamu akhir-akhir ini banyak kasus pembunuhan. Bahkan kemarin ada informasi dan berita seorang santriwati Hafizoh menjadi korban pembunuhan. Apakah kamu tahu? Tahu. Pembunuhan yang di pondok pesantren itu ya? Enggak tahu. Itu yang pulang ke rumah habis itu dibunuh ya? Kasihan ya. Enggak tahu. Cuma tahu yang Hafizoh dibunuh itu. Ya tahu lah, kan itu viral. Jujur enggak tahu sih, kurang update soalnya. Siapa sih yang enggak tahu orang pembunuhan aja sekarang marak? Andai kamu jadi seorang polisi, apa yang kamu lakukan terhadap pelaku pembunuhan ini? Nanti saya tangkap dan masukkan ke penjara. Di penjara sih, seumur hidup. Dihukum mati. Dibuang ke tempat kandang buaya. Hukum fisik. Hukum mati. Ya itu disiksa dulu, habis disiksa di penjara, habis di penjara itu disiksa lagi, habis itu dihukum mati. Kalau dihukum mati itu sekejam-kejamnya, biar kapok itu. Dihukum sesuai apa yang diperbuat sih, tapi nggak tahu juga kalau aku yang malah dihukum. Dihukum mati sih kalau menurut saya. Soalnya kalau sampai dia kembali lagi, dihukumnya cuma 5 tahun, pasti nanti keluarganya bakalan ngerasa nggak aman dan orangnya pasti masih punya dendam. Apakah kamu pernah bertemu dengan sosok laki-laki yang baru dikenal melalui media sosial? Tidak pernah. Nggak pernah sih, nggak pernah ada kenalan cowok di medsos. Pernah. Nggak tahu.
Nggak pernah, karena saya lihat HP-nya itu cuma YouTube aja. Pernah sih. Pernah lah, kan dulu banyak tuh aplikasi chat online. Pernah nggak ya? Seingat saya sih pernah. Alhamdulillah saya tidak pernah. Apakah kamu pernah mendapat ancaman dari orang lain? Entah itu punya hutang, dendam asmara dari mantan mungkin, atau masalah yang lain? Tidak pernah. Nggak pernah sih, pernah yang ngancam. Pernah nggak ya? Ya pernah dong. Nggak pernah. Pernah, cuman disuruh buat ngebeliin kuota. Seingat saya sih nggak pernah. Ya nggak pernah lah, kan saya anak baik. Yang bener aja, ya nggak pernah lah. Soal asmara, ya nggak pernah lah, saya nggak pernah pacaran. Tapi kalau SMS minta uang 1 juta, ya, itu baru pernah. Apakah kamu pernah menyakiti hati orang lain sampai jengkel sekali? Nggak pernah. Kayaknya pernah sih. Pernah lah. Pernah lah, kalau aku bilang nggak pernah, ya namanya aku bullshit. Pernah nggak ya? Jelasnya pernah. Pernah sih, mengecewakan orang yang menolongku sendiri. Pernah sih kalau itu. Pernah lah, ya kali gue nggak pernah. Pernah, apalagi dalam circle pertemanan dan bisa mengundang. Pertanyaan terakhir, apa solusi darimu untuk menghilangkan kasus pembunuhan yang terjadi di negeri Indonesia ini? Diperketat hukuman yang ada di penjara. Mungkin bisa dimulai dari menghilangkan rasa dendam dulu. Dibasmilah. Pergi ke negara orang aja kalau aku. Di penjara di Israel. Nggak tahu. Kayaknya di penjara semuanya aja deh. Tergantung pemimpinnya sih, karena walaupun kita kasih saran, terus apalagi sampai demo, kalau kita cuma rakyat biasa, apa didengar? Untuk presiden yang sekarang bisa niru apa yang dulu pernah dilakukan sama presiden sebelumnya. Soalnya kan kasus pembunuhan ini banyak terjadi di tahun ini nggak sih? Iya nggak sih? Astagfirullahaladzim. Kok saya jadi nggak yakin ya? Dari beberapa sampel yang saya tanya sendiri dan mereka menjawab apa adanya tanpa settingan. Beberapa anak menjawab dengan polosnya. Ada yang menjawab, apakah kamu pernah menyakiti hati orang lain? Ada yang menjawab, kayaknya enggak. Kok saya jadi takut ya? Jangan-jangan memang separah itu sekarang negeri kita. Dendam, ya balas dendam, perkara hutang, perkara asmara, putus cinta, cinta ditolak, hutang belum selesai. Ya dan macam-macam lah, masalah omongan yang pedas, nggak terima lah, dan macam-macam. Kok saya jadi miris? Jangan-jangan memang pendidikan karakter mulai dari dini, mungkin dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama mungkin ya, dan menengah atas, emang kurang mungkin ya. Oke lah, sekarang bisa dibilang akademis mereka sudah banyak menerima dari sekolahan, les-lesan mungkin, atau di pondok pesantren, di asrama, dan lain sebagainya. Tetapi kalau pendidikan karakter, belum tentu di sekolahan mereka mendapatkan itu. Pendidikan karakter, itu bagaimana seorang anak belajar, bagaimana merasakan sakit hati itu. Jadi mereka belajar untuk tidak menyakiti orang lain, bagaimana sopan santun, bagaimana adab, tata krama, dan lain sebagainya. Itu adalah pendidikan karakter. Sehingga yang saya takutkan ke depan, jika memang generasi muda-muda ini tidak mendapatkan pendidikan karakter yang maksimal, saya takut dendam ini menjadi kebiasaan untuk generasi berikutnya. Semoga tidak. Nah ini menjadi PR buat kita semua, termasuk guru di sekolah, ustadz, ustazah, kiai di pondok pesantren, bahkan yang non pondok pesantren juga sama. PR juga bagi Presiden, Pak Prabowo, tolong dong. Ini Indonesia banyak kasus pembunuhan akhir-akhir ini. Masa kita setiap minggu itu selalu minimal melihat kasus pembunuhan. Dan rata-rata semuanya tragis. Kalau nggak asmara, putus cinta, dendam karena omongan, atau hutang piutang. Mesti karena itu. Dan juga beberapa saat, akhir-akhir ini, korbannya adalah masih anak di bawah umur. Miris kan? Oke lah, cukup sekian aja konten kali ini, karena saya juga
Nggak tahu mau ngomong apa lagi, karena pembunuhan ini memang, ya begitulah. Saya cuma bisa berdoa, semoga negeri ini menjadi lebih baik, pendidikan karakter yang didapatkan anak-anak, semoga lebih maksimal ke depannya. That's all.